وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih mampu untuk melangkahkan kaki, melenggangkan tangan untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, nikmat yang tidak bisa kita nilai harganya. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengemban amanah dari Allah untuk menyampaikan risalah kepada kita. Junjungan kita Nabi akhir zaman, Rasul, khalifah daripada semua Rasul. Bapak sedang jemaah subuh rahimakumullah. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah di dalam Islam itu ada yang dikenal dengan usul, ada yang dikenal dengan furu. Usul itu ibarat sebuah pohon. Sebuah pohon itu ada batangnya. Kemudian di pohon itu ada dahan, ada ranting, ada cabang. Ada dahan, ada ranting, ada cabang. Yang namanya pohon itu dari bawah menuju atas, menjulang ke atas. Kalau ada pohon yang dari bawah sudah miring ke kiri, miring ke kanan, itu pohon namanya pohon abnormal. Kalau yang namanya pohon dari bawah menuju ke atas, itu nyatu. Kemudian dari atas itu dia mulai bercabang. Ada dahan, ada cabang, ada ranting. Ini yang oleh para ulama, batang pohon itu disebut dengan usul. Hal-hal yang pokok, hal-hal yang utama di dalam Islam. Hal-hal yang pokok, hal-hal yang utama itu pohon. Ada lagi yang disebut dengan dahan. Dahan itu adalah cabang atau bagian daripada pohon. Arahnya bisa ke atas, arahnya bisa ke samping, bahkan ada cabang yang ke arahnya menuju ke bawah. Kalau lihat pohon rambutan, itu pohon pertama ada dahan, ada cabang, di belakang daripada itu ada ranting, tempat pohon-pohon itu berbuah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita bicara tentang pohon, maka pada saat itu memang tidak ada bagian yang abu-abu. Tidak ada bagian yang abu-abu. Semuanya yes or no. Inilah yang disebut dengan akidah. Ini yang disebut dengan akidah. Ini yang disebut dengan tauhid. Bagian ini adalah bagian yang membicarakan tentang akidah. Kemudian ada dahan, ada cabang, ada ranting. Nah, bagian ini yang disebut dengan furu. Kaidah usulnya, kaidah umumnya adalah kalau bagian pohon ini, maka pembicaraannya memang adalah ya atau tidak, kafir atau beriman. Kalau kita bicara tentang pohon, batangnya, kalau kita bicara tentang batangnya, maka jawabannya adalah ya atau tidak, kafir atau beriman. Tapi kalau pada saat kita bicara tentang dahan,
maka dahan itu bisa kemana-mana. Tapi bagaimanapun dahan itu dia akan kembali kepada batang. Nggak ada dahan yang berdiri sendiri di luar daripada dahan batangnya itu kan. Ada nggak dahan atau ranting pohon yang tidak kembali kepada batang? Semua dahan, semua ranting kembali kepada batang. Kalau ada dahan, ada ranting yang tidak kembali ke batang itu, maka dia bukan pohon itu, pohon tetangga barangkali. Kaedahnya, apabila kita bicara tentang batang, maka memang itu harus to the point, straight to the point. Kalau kata orang sekarang saklek, iya, tidak. Tapi kalau kita bicara furu, kita bicara hal-hal yang bisa diperdebatkan, maka itu terbuka luas. Jadi kaidah ulama itu pada saat kita bicara akidah, tauhid, maka agama itu seolah-olah sempit. Tapi pada saat kita bicara dahan, ranting, cabang, maka agama itu sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Bermacam-macam interpretasi bisa. Pada tatanan itulah maka muncul mazhab. Ya. Ada mazhab, semuanya itu ada pada batang, yaitu Islam. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Semuanya adalah dahan utama, tetapi semuanya itu kembali kepada batang yang sama. Nah, cukup menarik karena beberapa hari yang lalu ada sempat timbul pertanyaan, lantas aliran Muhammadiyah, aliran NU itu di mana letaknya? Nah, ini yang perlu saya koreksi. Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Wasliyah dan segala macamnya itu bukan aliran. Itu adalah organisasi. Organisasi yang ada di Indonesia. Jadi ini Muhammadiyah, NU, Persis segala macam itu adalah cabang atau ranting udah di ujungnya, Pak. Kalau kita bicara batangnya, maka itu bisa dikatakan sesuatu yang sudah di luar dari konteks pembicaraan. Misalnya ada Syiah. Syiah itu udah berbedanya, Syiah itu udah di bagian yang dasar, di bagian yang batang. Di bagian yang batang itu berbedanya di situ. Tapi kalau bicara tentang mazhab, ada mazhab Hanafi, ada Syafi'i, Maliki, Hambali, itu bagian dari cabang. Artinya apa? Itu masih dalam pohon yang sama. Cabang dari ini ada lagi, yaitu Muhammadiyah, NU, Persis dan segala macamnya. Itu merupakan ranting. Maka kaidah yang dipakai oleh para ulama, pada saat kita bicara tentang batang, maka saklek. Pada saat kita bicara tentang dahan dan ranting, maka bukalah Islam itu seluas-luasnya. Kenapa? Karena di situ terbuka lahan untuk berbeda pendapat. Allah itu tidak menjadikan pohon itu satu hal yang lurus saja ke atas, enggak. Tapi ada cabang, ada ranting, ada dahan. Banyak hikmah yang bisa dilakukan di situ. Ya. Yang tidak benar itu adalah menjadikan ranting, dahan dan cabang itu sebagai batang, atau menjadikan batang itu sebagai dahan dan ranting. Ini berbeda. Kalau menjadikan batang sebagai dahan dan ranting, maka yang terjadi adalah kita easy going dalam beragama. Kita akan sampai pada tahap memudahkan semua urusan agama. Tapi kalau menjadikan dahan, ranting dan cabang sebagai batang, maka kita menjadi orang yang saklek dalam beragama. Bukan saklek ya, kita menjadi orang yang serba sempit dalam beragama. Mudah sekali untuk mengkafir-kafirkan orang, mudah sekali untuk menyalahkan orang. Kenapa? Karena dia menganggap dahan dan ranting itu adalah batang. Di luar daripada itu bukan bagian dari pohon itu. Ya kan? Kalau yang namanya batang kan satu. Ada batang yang lain berarti bukan pohon itu. Nah, di sini muncul ada istilah laisa mini segala macam. Jadi
pada prinsipnya adalah kita menempatkan sesuatu itu sesuai dengan proporsinya. Nah, kebetulan bahasan kita adalah bahasan kafir, ya kan? Bagaimana kafir, apa kafir itu di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir kita bicara tentang musyrik. Itu semua pembicaraan tentang batang. Sehingga memang yang ada di situ adalah sesuatu yang saklek, ya. Baik. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Bentuk ketiga dari atau istilah yang digunakan oleh Al-Quran dari hal-hal yang merusak atau membatalkan keimanan itu adalah kemunafikan. Dalam pengertian agama, kemunafikan atau munafik itu adalah orang yang menampakkan keislaman di hadapan orang Islam, tetapi batinnya adalah kafir dan pembohong. Jadi intinya munafik itu, kalau musyrik kemarin kita ada 3 intinya, ya. Kemudian munafik itu intinya adalah antara yang ditunjukkan dengan yang di dalam atau yang disembunyikan itu sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang berbeda. Pengertian yang ditunjukkan dengan yang disembunyikan ini bukan hanya sekedar sifat, ya, tetapi lebih mengarah kepada masalah keimanan. Di luarnya dia tunjukkan bentuk keimanan, tapi di belakangnya disembunyikan adalah bentuk kekafiran. Banyak hal yang kita dapatkan sekarang. Misalnya sekarang tren, kita dulu ngakuin bahwa baju koko, baju takwa itu adalah modelnya orang Islam, ya. Kalau dulu kita ketemu dengan orang pakai baju koko, pakai kopiah, apalagi kopiahnya kopiah haji, apalagi pakai gamis, itu adalah identik daripada ini muslim. Tapi sekarang enggak. Ahok pun pakai baju koko loh sekarang. Atau banyak sekali orang-orang yang pakai peci sekarang. Ini adalah bagian daripada untuk kamuflase. Atribut-atribut Islam dipakai oleh orang-orang yang non-Islam. Terlarang, Pak? Enggak. Enggak ada hal yang melarang. Hukum negara tidak pernah melarang, hukum agama pun tidak pernah melarang. Yang dilarang itu adalah kita memakai atribut mereka. Iya. Kita memakai atribut mereka memang dilarang. Tapi mereka memakai atribut kita, boleh nggak? Boleh saja. Yang dilarang itu adalah kita memakai atribut mereka. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan tidak boleh menyerupai mereka, karena bagi orang-orang menyerupai mereka itu adalah sama dengan golongan mereka. Tapi mereka memakai atribut kita, nggak ada larangan. Ya memang kita jadi rancu. Banyak orang-orang yang memusuhi Islam sekarang pakai kopiah. Kenapa? Karena kopiah itu sudah nasionalisme sifatnya. Tetapi ada orang yang memang betul-betul menyerupai Islam, memakai atribut Islam, menampakkan keislamannya, tetapi di dalamnya dia menjadi adalah seorang yang kafir. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat proporsinya, ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran, kemudian hadis-hadis dalam ilmu hadis, itu proporsinya munafik ini jauh di atas kafir pembicaraannya. Jumlah ayat tentang munafik ini jauh di atas kafir, murtad, musyrik. Jumlah ayatnya banyak. Artinya apa? Fokus pembicaraannya cukup banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang hal-hal yang bersifat kemunafikan. Sehingga dikatakan Rasulullah sendiri, kalau kita lihat sejarah perkembangan Islam, pertama kali Islam itu berdiri atau dibawa atau diterima oleh Rasulullah, Rasulullah itu berhadapan dengan orang-orang kafir. Belum ada orang munafik pada saat itu. Yang ada adalah orang Yahudi, orang musyrik, orang kafir. Jelas perbenturannya apple to apple atau perbenturannya head to head, berhadapan-hadapan antara muslim, mukmin
dan orang kafir, antara muslim dan kafirin. Nggak ada orang munafik dulu. Orang munafik ini baru ada setelah Islam bisa berdiri sendiri. Baru munculnya orang munafik ini di Madinah, Pak. Mereka adalah orang-orang, tadinya adalah orang-orang kafir yang mungkin merasa takut, mungkin merasa punya niat-niat tersendiri, maka menunjukkan seolah-olah dia adalah seorang muslim, tetapi dia sebenarnya tidak muslim. Ini menghadapi orang munafik ini, Rasulullah sendiri itu hati-hati, sangat hati-hati. Beda berhadapan dengan orang kafir. Jelas dia kafir, kita perang. Tapi kalau orang munafik nggak bisa diperangi. Kenapa? Karena lahirnya dia ungkapkan dia Islam, lahirnya dia ungkapkan dia muslim, tetapi yang belakang yang dia tidak muslim. Bahkan Rasulullah sendiri untuk orang munafik ini pernah menyuruhkan salah seorang sahabat menuliskan nama-nama orang munafik. Rasulullah pernah menyuruh salah seorang sahabat menuliskan nama-nama orang munafik. Dan perintah dari Rasulullah adalah ini nama-nama orang ini tidak boleh ada yang tahu. Bahkan seorang Umar bin Khattab pun gelisah dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Umar, seorang orang dengan sekualitas Umar bin Khattab, sampai bertanya-tanya, nama saya ada enggak di dalam list itu? Nama saya tercantum enggak dalam list itu? Kenapa? Karena sesuatu yang dituliskan oleh Rasulullah pasti kebenarannya. Umar sendiri dia nggak tahu nantinya dia seperti apa. Maka berbagai usaha yang dilakukan oleh Umar untuk cari tahu nih list ini, catatan ini yang diberikan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat untuk dicatat. Umar pengen tahu. Maka datanglah Umar ke sahabat itu, minta tolong, boleh nggak dilihat listnya. Sahabat ini adalah seorang yang amanah. Rasulullah menginstruksikan untuk tidak memperlihatkan list itu. Akhirnya putus asa, Umar pun bertanya sekurang-kurangnya, tolong saya dikasih tahu, ada nggak nama saya di dalam list itu? Kalau itu pertanyaannya, maka sahabat ini bisa menjawab, nama Anda nggak tercantum dalam list itu. Begitu besarnya hati Umar bin Khattab. Kenapa, Pak? Nggak dibuka saja munafik ini, list munafik itu, supaya orang lain tahu. Tapi Rasulullah tidak. Kenapa? Karena itu hanya yang tahu adalah Allah. Karena perintah Allah ya seperti itu, tidak boleh dibuka. Perintah Allah ya seperti itu, disembunyikan, sehingga seorang sekualitas Umar pun masih merasa bahwa dia munafik atau bukan. Ini kalau sekualitas Umar masih khawatir, kira-kira kalau dibanding Umar bin Khattab dengan kita bagaimana ini? Jauh. Antara Umar bin Khattab dengan kita jauh. Tapi kadang-kadang kita sudah sangat merasa yakin bahwa kita bukan bagian dari orang munafik. Nah, ini yang jadi suatu pertanyaan yang cukup besar. Kenapa? Kalau pertanyaannya adalah kenapa? Apa rahasianya? Kalau kenapa Rasulullah tidak membuka list orang munafik, itu hanya Rasulullah dan Allah yang tahu. Tapi rahasianya barangkali, hikmahnya barangkali. Karena salah satu daripada sifat orang munafik ini adalah, tujuan orang munafik ini adalah memecah belah umat Islam. Ini adalah salah satu sikap dari orang munafik, yaitu memecah belah umat Islam. Sehingga kalau kita lihat Bapak, munafik ini adalah bagian atau musuh Islam yang advance, yang mutakhir, yang canggih. Kenapa? Karena awal berdirinya Islam itu yang ada adalah orang kafir, yang ada adalah orang musyrik. Jelas, ini lawan, ini kawan. Tapi kalau orang munafik, dia tuh berada di lingkungan kawan. Kalau dia adalah orang munafik, maka dia berpotensi untuk memecah belah umat, berpotensi untuk memecah belah persatuan umat. Ini yang paling dan sangat dikhawatirkan dari orang munafik ini. Kita sulit untuk menunjuk hidung
kamu munafik. Rasulullah sendiri nggak mengatakan begitu. Tapi dari tanda-tanda orang munafik kita bisa tahu. Seperti yang dicontohkan Rasulullah yang tahu. Dan satu orang sahabat yang disuruh tulis. Sampai akhir hayat sahabat ini, catatan itu tidak pernah bisa ditemukan. Sedemikian amanahnya seorang sahabat memegang perintah dari Rasulullah. Maka kalau tidak pernah dibuka, maka dia tidak akan pernah buka sampai dia mati. Namun ada memang tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, tanda-tanda yang diberikan oleh Rasulullah tentang orang-orang yang munafik ini. Cukup banyak tanda-tandanya di dalam Al-Quran, Pak. Mungkin pada pertemuan ini kita bahas 1 atau 2 saja dulu ya. Ada sekitar 10, lebih dari 10 ya. Cerita tentang munafik ini, tanda-tandanya dalam Al-Quran. Khusus untuk orang munafik ini, maka Al-Quran punya satu surat khusus yang terdiri atas 11 ayat ya kalau saya nggak salah. Ada Al-Kafirun. Al-Kafirun ada suratnya, tapi kan cuma hanya berapa ayat ya Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Tapi munafik itu ada juga satu surat sendiri khusus yang menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Di dalam ayat ini satu sifat yang pertama, yang utama, menempati urutan teratas dari sifat orang munafik itu adalah innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar adalah seorang pendusta. Pendusta, ini sifat yang utama dari seorang munafik. Pendusta, jabatan pendusta. Jadi kalau saya menganalogikan begini, Pak. Kalau disebut istilah tukang jual ikan dengan orang yang menjual ikan, itu beda nggak? Kalau orang menjual ikan itu adalah aktivitasnya ya. Saya punya ikan, saya jual ikan namanya. Tapi kalau tukang jual ikan itu apa? Profesi ya. Beliau nih pakar tukang potong rambut. Profesinya adalah tukang cukur. Saya kadang-kadang bisa nyukur, tapi apa saya disebut tukang cukur? Enggak. Karena saya tidak berprofesi tukang cukur atau tukang potong rambut. Sama dengan halnya istilah pendusta. Pendusta itu adalah predikat. Predikat. Jadi bukan berarti ya betul bahwa berdusta itu adalah satu sifat, satu aktivitas yang tercela. Bahkan di dalam sebuah hadis disebut bahwa berbohong itu, berdusta itu adalah kepalanya dosa. Kenapa? Karena sebuah dusta pasti akan diikuti oleh dusta-dusta yang lain. Maka itu sebutnya kepalanya dosa. Untuk menutupi bohong sesuatu pasti diikuti dengan bohong-bohong berikutnya. Kalau katakanlah misalnya, yang simpel saja, kita tanya anak kita, kamu udah sholat belum? Sudah. Dia berbohong satu kali. Kita tanya lagi, di mana sholatnya? Oh, dia belum sholat kok. Gimana caranya untuk menutupi kebohongan ini? Bohong lagi kan? Tadi saya sholat di Mutakin. Jam berapa kamu sholat di Mutakin? Rasanya kamu ada di rumah kok. Muncul bohong yang ketiga. Sebenarnya apa? Untuk nutupin bohong yang pertama. Sama aja dengan orang berhutang. Berbohong
berhutang, dia akan diikuti oleh bohong-bohong berikutnya. Dan itu yang disebut dengan dusta, itu adalah kepalanya dosa. Nah, kalau orang berdusta yang dilakukan terus-menerus dan merupakan profesi, ini yang disebut dengan munafik. Jadi Pak, label munafik itu tidak bisa ujuk-ujuk kita berikan kepada orang yang mungkin bukan tukang bohong, dalam pengertian dia berdusta dalam keadaan terpaksa. Itu nggak bisa dikatakan munafik. Karena Al-Quran itu menyebutkan bahwa orang-orang munafik itu adalah benar-benar adalah seorang pendusta. Memang profesinya berbohong. Dan bohong itu dilakukan berulang-ulang kali. Jadi jangan buru-buru, Pak, menyebut orang munafik. Kamu munafik, bohong. Nggak segampang itu Rasulullah meletakkan predikat munafik itu. Bahkan Rasulullah sendiri nggak berani menyebutkan. Dia hanya berani, beliau hanya atas perintah Allah, ada informasi dari Allah, nih orang-orang munafik di lingkungan kamu. Itu informasi dari Jibril, bukan hasil daripada pengertian Rasulullah sendiri, tapi informasi dari Jibril, nih orang-orang munafik di antara lingkungan kamu. Kalau ada sesuatu tentang orang-orang ini, maka hati-hati. Bukan ditolak, tapi hati-hati. Kenapa? Karena orang munafik itu punya niat-niat tersendiri. Tapi list ini nggak pernah dibuka oleh Rasulullah. Bahkan orang sekaliber Umar bin Khattab pun minta list itu tidak diberikan oleh sahabat Rasulullah. Hati-hati dengan orang munafik, dan hati-hati juga kita dalam melabel orang-orang beriman kita menjadi orang-orang munafik. Sifat yang kedua di dalam surah Al-Munafiqun, ya, ayat kedua, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, attakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Di dalam ayat ini ada dua sifat yang digambarkan oleh Allah. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Sifat yang kedua itu dalam ayat ini disebutkan adalah orang munafik itu di samping berdusta, pendusta, dia suka bersumpah palsu. Dia suka bersumpah palsu. Sumpah palsu itu untuk menutupi jati dirinya, untuk menutupi apa yang dia lakukan. Mereka melakukan sumpah palsu. Yang ketiga adalah mereka menghalangi jalan Allah. Dua sifat di dalam satu ayat disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun ayat 2. Yaitu mereka orang-orang munafik itu adalah orang yang dengan mudahnya mengobrol sumpah. Sumpah ini luar biasa, Pak. Sumpah ini adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Ya, semua aktivitas kita, semua yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Termasuk diantaranya adalah sumpah. Tapi di lingkungan kita, masyarakat kita, negara kita, sekarang ini banyak sumpah itu yang sudah tidak punya nilai apa-apa. Hari ini dia dilantik, hari ini dia disumpah, besok dia langgar sumpahnya. Ini suatu hal yang luar biasa. Mereka bersumpah bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, tetapi sumpahnya itu hanya untuk permainan belaka, hanya untuk menutupi. Kalau sudah dipanggil KPK, sumpah. Kalau sudah dipanggil kejaksaan, sumpah. Dia jadikan sumpahnya itu adalah sebagai untuk menutupi dirinya. Nah, kalau kita lihat kecenderungan yang seperti sekarang ini, kalau orang sudah dihadapkan ke meja hijau, ini suatu hal yang sangat jelek sekali. Pencuri, pembunuh, pemerkosa, coba lihat dia pada waktu di sidang pakaiannya seperti apa.
Kalau biasa dia pakai tato segala macam. Pada waktu dia di sidang, dia pakai apa? Kayak ustaz pak, pakai koko, pakai peci, pakai kopiah. Tujuannya adalah dia diberikan keringanan, bahwa dia berkelakuan baik. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi hal yang seperti ini mencoreng Islam. Mencoreng Islam. Seolah-olah, apalagi media nih, disupport oleh media. Luar biasa, support media. Seolah-olah ditunjukkan. Yang tadinya pakaiannya celana pendek, neneknya kemana-mana, begitu di sidang pakai jilbab. Luar biasa. Ini adalah grand strategi untuk merusak citra Islam. Sehingga di dalam konotasinya yang bermasalah itu adalah orang Islam. Orang kalau dekat dengan agama bermasalah. Orang kalau dekat dengan agama jadi pencuri. Itu yang terlihat. Itu yang diinterpretasikan oleh orang. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah pekerjaan orang-orang munafik. Dia ingin memecah belah Islam. Nanti akan kita lihat sifat yang berikutnya digambarkan oleh Allah. Kemudian ayat ini juga bercerita tentang orang yang menghalangi jalan Allah. Banyak sekali orang-orang yang mengaku Islam tetapi malah justru merugikan Islam, statement-statementnya. Pendapat-pendapatnya banyak yang merugikan Islam. Baik Bapak-bapak, karena sudah jam 6, kita cukupkan 2 saja sifat pertama dari orang munafik dulu ya. Ada banyak sifat-sifat yang lain. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Baiklah, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau ada yang ingin menambahkan? Monggo, silakan. Kita masih punya sedikit waktu. Baiklah, kalau tidak, maka kita cukupkan kajian kita pada subuh kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan pada taklim ini dapat lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat lebih membantu kita untuk bertakarub untuk mendapatkan hidayah Allah. Terlebih terkurang mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah karena kebodohan saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.